Salam, Tuhan memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pengguru setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakim. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu ungkapan yang sangat luar biasa ketika Yesus menjawab beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan dan kuasa Beelzebul. Lalu Yesus memberikan satu opinion, suatu jawaban, satu argumen yang harus menghentikan mereka dari pernyataan-pernyataan sesat, ya. Dan itu kita sudah dengar hari ini. Tetapi ada sesuatu hal yang inti di sini yang mau kita sampaikan, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ia adalah putra Bapa. Ia adalah putra yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan kasih Bapa, untuk menunjukkan kealahan, untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan surga. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus pertama-tama adalah membawa kuasa Bapa. Yang kedua adalah membawa kebaikan bagi manusia. Mengapa kita harus menolak kebaikan? Tentu bagi saya, siapapun yang berbuat baik, apapun agamanya, apapun sukunya, dari mana ia berasal, entah bagaimana status sosial, ketika ia berbuat baik, kita harus menghormati dan menghargai, dan kita harus mengapresiasi. Mengapa kebaikan harus dilawan? Mengapa kebenaran harus dilawan? Oleh karena ego, oleh karena kesombongan, oleh karena nafsu. Oleh karena itu, saudara-saudari, ini yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan iman kita. Apakah kita selalu mempertentangkan kebenaran, atau malah kita adalah pembela kebenaran? Dan apakah kita pelaku kebenaran, atau sebaliknya, kita adalah orang-orang yang selalu merampas kebenaran orang lain? Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas bumi, atas kekuasaan iblis. Setiap kebenaran di bawah Allah pasti akan terus dipertentangkan. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, sebagai orang-orang yang merasakan akan cinta dan kebaikan Allah,
harus mempunyai suatu pendirian, suatu kekuatan, dan suatu pemahaman bahwa kebenaran tidak boleh dimusnahkan. Kita harus menjadi pelaku kebenaran, agen kebenaran. Kita harus menyatakan kebenaran itu dalam hidup kita, baik melalui perkataan maupun kesaksian hidup kita. Sehingga Yesus hari ini mengatakan, barang siapa yang tidak bersama aku, ya tercerai-berai. Oleh karena itu, apakah kita bersama Yesus? Orang yang tidak bersama Yesus, ia melawan Yesus. Orang yang tidak berkumpul dan bersatu bersama Yesus, ia adalah orang-orang di luar Yesus. Maka setiap orang yang terus mewartakan tentang kebenaran, ia bersama Yesus, atau ia bersekutu dalam satu persekutuan dan persaudaraan dengan Allah. Dan setiap orang yang terus mempertahankan yang mewartakan kebenaran, yang bersaksi tentang kebenaran, ia bersatu dengan Allah. Saudara-saudari, tentu ini satu panggilan yang sangat mendesak dalam hidup kita di zaman ini. Supaya terus mempertahankan kebenaran, terus mewartakan kebenaran. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Tetapi ketika orang yang setia untuk mewartakan kebenaran dan bersaksi tentang kebenaran, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu bersama dia. Oleh karena itu, satu hal yang penting, hiduplah di dalam iman yang benar, dalam pemahaman iman yang benar, dan hiduplah di dalam kesatuan dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang akan menghakimi kita. Siapa yang hidup di dalam kebenaran, dialah yang akan diselamatkan. Semoga Tuhan Yesus menguduskan kita untuk terus hidup di dalam cinta dan kebenaran Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.